setiap saat renungkan firman supaya firman itu bertumbuh. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ketika kita baca firman, jangan cuma di gereja, ketika kita pulang kita renungkan, kita ingat, maka itulah yang akhirnya bisa membuat firman itu bertumbuh di hati kita. Haleluya. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah memuji mengagungkan nama-Mu selama-lamanya di sepanjang hidup kami. Dan kami doa di tempat ini, segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir dan menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman, bukan hanya cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati untuk hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Kami berdoa buat hamba-Mu, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, tanpa Tuhan gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa, luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Para yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Yang jomblo senyumannya harus maksimal. Iya, kali aja yang di sampingmu adalah masa depanmu. Pak Pendeta di samping saya udah opung-opung, Pak Pendeta. Cinta tidak mengenal usia. Apalah artinya sebuah angka. Haleluya. Tapi saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa. Saya melihat kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat dan setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Nah, sebelum kita buka Alkitab kita saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat satu gambar ini dulu saudara, sebagai pembuka kita saudara. Itu bicara tentang rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Saya mau bilang saudara, secara garis besar apa sih rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Adalah bicara tentang supaya kita diberkati, supaya kita sukses, supaya kita berhasil, supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat, supaya kita bisa menikmati keselamatan, mencapai segala yang terbaik dan lain sebagainya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa, dan Tuhan mau saudara dan saya mencapai dan menikmatinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya mencapai dan menikmatinya.
Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya mencapai dan menikmatinya, kenapa sampai hari saya belum diberkati? Kenapa sampai hari saya belum sukses, saya belum berhasil? Kenapa sampai hari ini saya masih lemah? Ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan, saya belum kuat, Pak Pendeta. Kenapa kalau Tuhan mau saya mencapai semua ini? Kenapa saya belum menerima segala yang terbaik? Di mana rancangan Tuhan yang indah itu? Saya mau bilang saudara, untuk mencapai semuanya, untuk menikmati semuanya, ada kuncinya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuncinya. Amin. Apa kuncinya? Yaitu bicara tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena firman akan menuntun saudara dan saya pada berkat Tuhan. Firman akan menuntun saudara dan saya pada kesuksesan, keberhasilan. Firman akan membuat saudara dan saya menjadi kuat dan lain sebagainya. Firman akan membuat saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saudara akhirnya juga menatap saya sekali lagi dan berkata, Pak Pendeta, kalau bicara tentang firman Pak Pendeta, saya dengar firman. Kalau bicara tentang firman Pak Pendeta, saya dengar khotbah Pak Pendeta, baik di dalam gereja maupun di sosial media. Apalagi saya followersnya Pak Pendeta Marcel. Saya mau bilang saudara, apa yang kita baca, apa yang kita dengar adalah benih. Sama-sama bilang sama saya, benih. Sama-sama bilang sama saya, itu benih. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, itu adalah benih dan akan berdampak dalam kehidupan setiap kita ketika dia ngalamin yang namanya pertumbuhan dan berbuah. Sama-sama bilang sama saya, bertumbuh. Gambar selanjutnya, silakan tim multimedia boleh dibantu saudara. Jadi bicara tentang firman yang kita dengar, baik melalui yang kita baca maupun yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, itu adalah benih, tetapi akan berdampak hanya jika, sama-sama bilang sama saya, hanya jika benih itu bertumbuh dan berbuah. Jadi selama benih itu tidak bertumbuh dan berbuah, itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupan setiap kita. Makanya ada orang terima firman, tapi karena tidak bertumbuh dan berbuah, firman tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Makanya hari ini saudara, saya mau bilang saudara, yang menentukan firman itu akan bertumbuh dan berbuah, gambar selanjutnya adalah bicara tentang sikap hati kita. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati. Sama-sama bilang sama saya, jenis hati. Amin. Makanya karena ini penting, Tuhan spesifik bicara tentang yang namanya perumpamaan seorang penabur. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya punya sikap hati atau jenis hati yang benar. Baru kita buka Alkitab kita. Yuk, Matius pasalnya yang ke-13. Saya baca ayat yang ketiga, saudara 4, kita gantian 8. Kita akan baca sama-sama. Yuk, Matius pasalnya yang ke-13. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Saya 3, saudara 4, 8 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4 silakan. Ayat yang kelima, sebagaimana sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, ya. Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8 sama-sama, 3, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang ada yang 100 kali lipat, ada yang, kalau saudara perhatikan di dalam Matius 13 ada 4 jenis tanah saudara yang menggambarkan tentang apa? Sikap hati kita. Dan saya mau bilang saudara, ini hal penting untuk kita pahami. Sama-sama bilang sama saya, penting untuk dipahami. Kenapa? Karena ada banyak orang gak memahami yang namanya sikap hatinya saudara. Karena mereka tidak memahami sikap hatinya saudara, akhirnya mereka berpikir bahwa sikap hatinya adalah sikap hati yang subur, tanah yang subur. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika mereka tidak mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupannya, mereka akhirnya jadi kebingungan, di mana rancangan Tuhan? Bahkan akhirnya ada banyak orang Kristen jadi negatif thinking sama Tuhan dan berkata, mana katanya Tuhan menyiapkan rancangan sejahteranya, katanya Tuhan menyiapkan rancangan yang terbaik, tapi
sampai hari ini tanahku sudah subur, tapi aku gak mencapai semuanya itu. Kenapa? Karena dia gak punya pemahaman. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk belajar sama-sama saudara dalam perumpamaan penabur ini saudara, dengan judul khotbah bicara tentang mencapai rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Amin. Lebih spesifik saudara, bicara tentang firman yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Doa saya melalui firman Tuhan hari saudara, saya akan punya pemahaman yang benar sehingga firman bertumbuh dan berakar dan berbuah di hati setiap kita, sehingga melalui semuanya kita akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa jenis hati? Ya, bicara tentang yaitu yang tercatat dalam Matius 13 ini saudara. Yang pertama adalah jenis hati atau tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, hati pinggir jalan. Coba kita buka ayat 4 dan 19 saudara. Kita baca sama-sama saudara, ayat 4 loncat ayat 19. Yang sudah di sana ayat 4 boleh bilang aku diberkati. 3, ya, pada waktu ia menabur sebagian apa? Lalu datanglah apa? Kita loncat ayat 19, dikatakan apa? Kepada setiap orang yang tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan di dalam hati orang itu, itulah apa? Di pinggir jalan. Saya mau bilang saudara, kita pelajari yang namanya tekstur dari tanah pinggir jalan. Secara komposisi dia tetaplah tanah saudara, komposisinya tetaplah tanah. Tetapi kalau saudara perhatikan, baik zaman dulu maupun zaman sekarang punya kesamaan, yaitu apa? Bicara tentang tanah pinggir jalan adalah tanah yang sengaja dikeraskan. Betul ya? Tanah pinggir jalan adalah tanah yang sengaja dikeraskan supaya apa? Ketika jalan itu dibangun, tanah di sampingnya yang keras bisa menopang jalan itu saudara, sehingga tidak mudah goyah, akhirnya tidak mudah membuat jalan itu jadi retak. Saya percaya, saya walaupun bukan jurusan teknik sipil, tapi saya percaya statement saya betul. Betul ya? Yang jurusan teknik sipil ada? Oh enggak ada ya? Semua jurusan kerajaan sorga ya? Amin ya, haleluya, praise the Lord. Nah, saya mau bilang ya, tanah di pinggir jalan tipikalnya adalah tanah yang keras. Nah, dan apa maksud Tuhan bicara tentang perumpamaan di pinggir jalan ini saudara, tanah pinggir jalan adalah bicara tentang begini saudara. Karena tipikalnya adalah keras, ketika benih firman itu ditabur, benih firman tidak bisa masuk ke dalam dan tetap ada di atas dari tanah itu saudara, sehingga tidak ngalamin yang namanya bertumbuh, berakar, apalagi berbuah saudara. Ini gambaran tentang apa? Ada banyak orang Kristen ke gereja tapi sikap hatinya keras saudara. Shalom. Ada banyak orang Kristen ke gereja tapi pendeta udah khotbah sampai amandel udah mau keluar, nggak dia terima saudara. Iya, pendeta udah apa papa itu balik batu papa. Tapi setiap pendeta khotbah so tahu banget di pendeta. Saya lebih senior dari pendeta ini. Saya sudah mengalami pahit asemnya kehidupan. Saya sudah pernah merasakan kecutnya ketek kehidupan. Nggak usah so tahu pendeta. Akhirnya apa? Dia pulang nggak bawa apa-apa karena hatinya keras. Saya mau bilang ya, sekalipun kita terima firman yang sama, tapi yang menentukan kita diberkati ketika kita pulang tergantung sikap hati kita. Dan kalau kita punya sikap hati yang keras, saya mau bilang saudara, tidak akan ada berkat yang kita bawa pulang saudara. Alkitab bilang apa saudara? Mereka akhirnya tidak mengerti. Karena urutannya begini saudara. Yuk kita sedikit belajar hari ini saudara. Bicara tentang urutannya seperti ini saudara. Ketika kita membaca dan mendengar, itu gambaran tentang benih firman Tuhan ketika ditabur akan akhirnya menjadi pengertian dan bertumbuh, berlanjut, berakar dan berbuah, tergantung satu fase yang sangat penting yang namanya sama-sama bilang sama saya, menerima. Orang dengan sikap hati yang keras, mau seperti apapun firman itu baiknya luar biasa,
dia akan menolaknya. Kenapa? Karena hatinya keras. Saya mau bilang saudara, lembutkan hatimu. Amin. Jangan keraskan hatimu. Nggak apa-apa saudara. Orang bilang ngapain lu kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Hatinya keras. Saya ngerti, saya orang Manado. Kita memang orang Ambon, Batak, Manado, Papua punya hati yang keras. Tapi saya mau bilang saudara, kalau soal firman, lembutkan hatimu. Amin. Jangan keraskan. Nggak apa-apa dibilang, tampang sangar hati Hello Kitty. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibilang, tampang udah sangar begitu, hati labubu, labu-labu, labubu. Nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan itu bertumbuh. Amin. Karena saya mau bilang saudara, ketika firman Tuhan itu bertumbuh di hati setiap kita, akan berakar dan berbuah dan membawa kita pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan keraskan hatimu. Bilang sama yang ngomong, lu yang keras. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua saudara, apa jenis hati yang firman Tuhan sampaikan dalam perumpamaan ini saudara? Yang kedua adalah jenis hati yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, hati yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang berbatu. Ayat 5 dan 6, loncat 20 dan 21. Yuk sama-sama kita baca ayat 5 dan 6, kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sebagian. Lalu karena tanahnya tipis, ayat yang ke-6, tetapi layulah ia dan menjadi apa? Tidak berakar. Loncat ayat 20 dan 21 dikatakan apa? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah, dan segera menerimanya dengan gembira. Sama-sama bilang sama saya, menerima dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang apa? Karena firman itu orang itu pun segera. Berbeda dengan poin yang pertama, dengan jenis yang pertama, tanah yang berbatu ini saudara, dia punya tanah yang lembut tidak keras, tapi sayangnya hanya sedikit saja tanahnya. Artinya apa? Ketika firman itu datang, benih firman itu ditabur, dia bisa masuk dan ngalamin pertumbuhan, tetapi tidak berakar saudara. Sehingga ketika yang namanya dalam pertumbuhannya, badai datang, masalah, tantangan, persoalan datang, pertumbuhannya langsung gampang dihancurkan. Ini bicara tentang apa? Orang yang terima firman tetapi tidak merenungkannya saudara. Orang yang terima firman tapi cuma di gereja dia baca firman, dia tidak renungkan firman itu saudara. Saya mau bilang ya, saudara baca firman di gereja itu enggak cukup untuk kita. Saudara dengar khotbah 30 menit di gereja itu enggak cukup untuk dirimu menjalani kehidupanmu. Nah sayangnya ada banyak orang cuma baca itu hari Minggu aja. Aplikasi Alkitab ada di handphonenya, dia buka cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu TikTok terus, Facebook terus, Instagram terus. Saya mau bilang saudara, itu enggak cukup. Amin. Saya mau bilang saudara, makanya pemazmur berkata, renungkanlah itu seminggu sekali. Renungkanlah itu setiap minggu. Setiap hari. Alkitab bilang setiap hari. Yes. Siang dan, artinya apa? Setiap saat renungkan firman supaya firman itu bertumbuh. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ketika kita baca firman jangan cuma di gereja, ketika kita pulang kita renungkan, kita ingat, maka itulah yang akhirnya bisa membuat firman itu bertumbuh di hati kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun saya bertahun-tahun baca Alkitab bolak-balik, tinggal lembaga Alkitab karyawan yang belum saya hafal saudara. Tapi setiap hari, bahkan tadi pagi hari Minggu, ketika saya buka mata, yang pertama kali saya lakukan baca Alkitab, renungkan firman saudara. Saya mau bilang saudara,
Itu yang akhirnya bisa membuat firman itu berakar di hati saya. Saya mau bilang saudara, ayolah. Karena kalau tidak, saya mau bilang saudara, kita nggak punya daya tahan saudara. Amin. Bilang kanan kiri mau baca firman. Renungkan firman. Di situ ada pertumbuhan yang akan membawa pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa bicara tentang jenis tanah yang Tuhan sampaikan dalam Matius 13. Yang ketiga adalah jenis tanah semak duri. Sama-sama bilang sama saya semak duri. Sama-sama bilang sama saya tanah penuh semak duri. Kita lihat ayat 7 dan 22. Yuk ayat 7 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya sebagian jatuh di mana? Nggak kelihatan, ada di ayatnya tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Yuk Matius 13 ayat 7. Sering. Haleluya. 3, ya sebagian lagi apa? Sampai mati. Ayat 22 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah apa? Lalu kekhawatiran dunia ini dan menghimpit firman itu sehingga apa? Yang menarik dari jenis yang ketiga ini tanah yang subur saudara. Iya kan? Ini tanah yang subur. Kenapa? Karena ada pertumbuhan di sana. Bisa berakar di sana. Tapi sayangnya dalam proses pertumbuhannya, dia izinkan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran menghimpit firman yang sementara bertumbuh. Akhirnya hancurlah firmannya. Daripada tim saya nongkrong di belakang sambil minum kopi, kita undang dia. Silakan tim saya boleh maju ke depan. Dia adalah gambaran benih yang sementara bertumbuh saudara. Makanya sini aja. Makanya masih kecil. Dia benih yang sementara bertumbuh. Bertumbuh dengan baik saudara. Berakar dengan baik. Tapi orang dengan sikap hati ini saudara, mengizinkan semak duri ikut bertumbuh bersama benih firman. Kita undang semak duri. Silakan ayo cepat semak duri. Alkitab mencatat semakin besarlah semak duri itu. Makanya besar-besar ini semak duri saudara. Haleluya. Semak duri bertumbuh. Alkitab mencatat semak duri menghimpit firman itu. Jadi firman Tuhan yang sementara bertumbuh dihimpit. Ayo lebih himpit lagi. Nggak apa-apa, sesuai firman. Zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi. Nah, biar kelihatan himpitannya. Jadi dihimpit. Nggak apa-apa. Alkitab mencatat sampai remuk. Kau lihat jemaat senang, kau menderita. Tenang, disclaimer BPJS-nya udah aktif, tenang aja. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, firman Tuhan di nggak apa-apa. Kita harus rela berkorban, semangat. Jadi ketika firman Tuhan sudah mulai bertumbuh, karena dia izinkan semak duri bertumbuh, gambaran tentang ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya firman yang sementara bertumbuh itu dihimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya belum baca sih, tinggal kepala. Tapi habis ini kalau bapakmu nonton, udah nak nggak usah pelayanan lagi nak. Tapi ya, kita harus fokus ya. Sorry, saya lagi harus serius ini, oke? Nah, tahan begitu aja terus, oke? Nah jadi, ini bicara tentang apa sih?
Ada banyak orang Kristen ketika firman Tuhan disampaikan, dia terima dengan sukacita. Oh, aku percaya oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tapi dalam perjalanan kehidupannya dia tetap izinkan ketakutan juga ngalamin pertumbuhan di sana. Sehingga apa? Yang tadinya dia sudah punya iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Ketakutan akan penyakitnya. Wah, dokter bilang aku sudah stadium akhir, kayaknya nggak akan sembuh lagi. Akhirnya meremukkan firman yang sementara bertumbuh. Ya kan? Ada banyak orang awalnya dia terima firman, oh aku percaya Tuhan sanggup memberkati aku. Tapi dia izinkan kekhawatiran, tapi bagaimana nih utang-utangku semakin besar ya, aku sanggup gak melunasinya. Firman tadi dihimpit oleh iya. Tadi di cabang sebelumnya ada yang bilang, ih pak udah pucet pak. Gak apa-apa, bikin dia makin glowing saudara. Tapi apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta kalau begitu? Saya mau bilang saudara, kuncinya ketika ketakutan, kekhawatiran mulai muncul, langsung potong, langsung cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya apa saudara? Firman bertumbuh, berakar dan berbuah dan membawa kita pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, supaya imanmu bertumbuh, firman itu bertumbuh dan membawamu pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang keempat, apa jenis tanah yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan ini saudara, dalam Matius 13? Yang keempat adalah tanah yang subur. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang subur. Sambil lima musik saya undang maju ke depan saudara. Ayat yang ke-8 dan 23 saudara. Yuk, ayat yang ke-8 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Dan lalu apa? Sekali lagi saudara, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang ayat 23 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah apa? Mengerti, dan karena itu ia apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 6, ada yang saya nggak akan masuk terlalu dalam untuk menjelaskan tentang tanah yang subur ini. Kenapa? Karena saya sangat percaya saudara sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan tanah yang subur. Tanah di mana firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah dengan sangat baik. Tapi yang tadi pagi Tuhan ingatin saya untuk saya sampaikan kepada jemaat adalah bicara tentang tanah yang subur harus dirawat dan dijaga. Sekali lagi, tanah yang subur harus dirawat dan Kenapa? Karena iblis tidak senang saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan. Makanya dia akan berusaha supaya firman tidak bertumbuh dengan cara apa? Merusak tanah hati kita. Saudara pikir iblis gak ke gereja? Dia ke gereja untuk mau menghancurkan tanah kita yang subur. Makanya saya pernah tanya kan, iblis lebih banyak kira-kira di mana? Di diskotik atau di gereja? Yang iblis boleh angkat tangan? Oh enggak. Di gereja, ngapain di diskotik? Udah iblis-iblis semua. Iblis juga geli lihat orang di diskotik. Gua aja iblis gak gitu-gitu amat. Tapi saya mau bilang ya, buat saudara yang nonton online ya, iblis aja ke gereja. Kau cuma duduk di rumah, woi.
Habis ini saya dikejar netizen. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang tanah yang subur, saya percaya saudara mengerti tentang konsep tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah di hati setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan taruh di hati saya, tanah yang subur ini harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Karena jika tidak, tanah yang tadinya subur bisa berubah menjadi tanah yang gersang, bisa berubah menjadi tanah yang keras, bahkan seperti tanah pinggir jalan tadi, sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh di sana, saudara. Ada banyak orang Kristen, saya sangat percaya begini, ada banyak di antara kita yang memulai kekristenan dengan sikap hati bagaikan tanah yang subur, di mana setiap dengar firman, setiap dengarkan yang namanya khotbah, belum selesai pendeta ngomong dia udah amin. Supaya yang udah mau tidur bangun lagi. Ya, kan ada kan jemaat gitu dikira amin, haleluya, praise the Lord. Apalagi kalau baru gajian, pendeta baru siap, amin. Tapi saya mau bilang saudara, karena keadaan, karena sikap orang, karena kekecewaan, ada banyak orang sikap hatinya berubah jadi keras. Ada orang-orang yang dulu setiap firman Tuhan disampaikan dia terima dengan sukacita. Tapi ketika karena pernah dikecewakan, karena keadaan, akhirnya firman disampaikan dia sama aja, dusta semua, dusta. Cuma gue dengar apa? Dusta. Kenapa? Karena nggak jaga hati itu, saudara, tetap subur. Saudara. Saya mau bilang jangan izinkan itu akhirnya merubah kita. Saya sebelum saya tutup khotbah saya, tahun 2017-2018 itu saudara, saya belum dengan segala kerendahan hati viral sekarang gitu. Saya belum pendeta industri gitu saudara. Saya masih pendeta akap, pendeta antar kota, antar provinsi, saudara. Ya, jadi dari 2015 saya tuh dipercayakan untuk ke Manado, ke Surabaya, Medan, Manado, punya keliling-keliling, saudara. 2017-2018 saya pelayanan ke Manado, dan saya ingat banget saya naik pesawat hari Sabtu, saudara. Waktu itu di dalam pesawat itu full banget, saudara. Dan saya duduk dapat kursinya karena terlambat check-in, sudah kurang lebih 3-4 kursi dari paling belakang, dari toilet, saudara. 3-4 kursi, saya di sebelah kanan dan dapat tempat duduk di tengah-tengah. Itu tempat duduk yang memacu adrenalin, saudara. Dan kita akan berjuang supaya dapat handrestnya, saudara. Jadi walaupun udah gatal kita tahan, nanti diambil orang. Dan ternyata kurang lucu, saya nggak akan pakai di sesi terakhir. Tapi saya duduk di situ, saudara, dan rame banget. Kemudian yang menarik adalah di samping saya ada seorang bapak. Biasalah bapak-bapak biasa kalau udah naik gitu dia sibuk sendiri, fokus sendiri. Di samping saya ada seorang ibu, saudara. Namanya ibu-ibu kan kalau diem tuh kayaknya menderita ya. Kayaknya untuk bertahan tanpa bersuara tuh bikin dia keringet dingin gitu, saudara. Iya, jadi dia udah nggak tahan untuk ngomong. Jadi pesawat begitu take off, langsung dia tanya sama saya, mau kemana mas? Kita kan satu pesawat, Bu. Iya kan? Satu pesawat dia tanya mau kemana. Emang ini angkot yang bisa kita melewati Makassar. Yuk pilot kiri. Tapi namanya ibu-ibu kan ya butuh pertanyaan, butuh opening speech gitu sudah.
Nah dia udah, tapi ya udahlah, saya memaklumi itu, saya lanjut ngobrol. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Dan yang menarik saya menemukan, ibu ini ternyata dulunya dia seorang hamba Tuhan, dan dulunya dia seorang pengerja, dia pelayanan di gereja, tapi dia bilang saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Saya beberapa tahun ini hanya pelayanan di persekutuan doa aja, karena saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Apa itu gereja? Lagi. Jadi ibu ini kepahitan, dia bilang, apa itu gereja? Di Zoom lagi, weh. Ya, tapi dia bilang begini, saudara. Apa itu gereja? Pelayan-pelayan gereja munafik semuanya. Di depan kelihatan baik, di depan kelihatannya tulus, di belakang busuk. Apa itu? Di depan shalom, 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 di belakang ngomong. Apa itu pelayan-pelayan gereja? Terus dia lanjut, apalagi itu pendeta-pendeta. Dia bilang pendeta-pendeta juga otaknya perpuluhan semuanya. Kan kita belajar ilmu psikologi ya. Saya mau bilang buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Kalau istrimu sudah begitu, jangan dilawan, Pak. Bilang aja, siap, Pak. Ya. Yes, betul, betul. Papa dukung, gitu. Itu paling aman. Jadi ketika begitu saya, ya udahlah, oh iya, betul. Iya. Sampai akhirnya tibalah di pertanyaan yang paling saya tidak harapkan. Ibu ini tanya, masnya kerja apa? Saya langsung doa dalam hati, Tuhan, sebagai seorang pendeta aku gak boleh dusta, Tuhan. Tapi ini keselamatan terancam, Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan kasih hikmat supaya bisa menjawab pertanyaan ibu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, kamu kerja apa? Masnya kerja apa? Saya bilang, saya kerjanya tolong-tolong orang. Bener dong. Kan pendeta kerjanya tolong-tolongin jemaat, betul kan? Nolongin jemaat supaya memahami firman, nolongin jemaat untuk supaya berdoa ketika dalam masalah konseling bisa diarahkan pada solusi. Betul. Tolong-tolong orang. Tolong-tolong macam apa, gimana itu? Bagi-bagi duit ya? Ya ada juga sih jemaat yang minta-minta pendeta ya, tapi oh iya juga ya. Ya tolong-tolong orang yang bagaimana? Sosial ya? Ya. Pokoknya itu akhirnya dia sikat. Oh pendeta saya pendetain dia Tapi ingat, ini kan pesawat ke Manado, saudara. Dan saya sudah pelayanan di Manado dari tahun 2015. At least 2 tahun saya pelayanan di Manado. Dan Manado adalah daerah mayoritas Kristen. Dan saya duduk di belakang, toilet di paling belakang. Jadi penumpang kalau mau ke toilet, mereka akan ke belakang. Dan ada penumpang-penumpang yang mereka berjalan. Tahun 2017 belum ada COVID, tidak ada pakai masker.
Jadi ketika dia berjalan ke belakang nih penumpang ini, dia lihat saya. Dia senyum. Dia balik dia. Apakah cuma satu? Banyak. Lewat. Si ibu ini dia mulai curiga. Saya udah berpikir, apa saya ngaku orang Thailand aja kali ya? Iya kan, Thailand kan, Saudi Cup, 6 klub koi nai, pung tarak tak tak tung. Tapi masa mau susah? Sampai akhirnya ada seorang penumpang, dia ke belakang, dia lihat saya, nggak cuma senyum, satu tarikan nafas dia bilang shalom. Si ibunya langsung, jangan-jangan kamu pendeta, darah Yesus Tuhan. Tapi kan hikmat Tuhan gak berhenti di sana, saudara. Jadi pertanyaannya saya jawab dengan pertanyaan, emang ibu kepahitan apa sih sama pendeta? Coba cerita sama saya. Oh ibu, kalau ibu-ibu udah dipancing itu langsung, akhirnya puji Tuhan jam makan datang. Saya lihat waktu, puji Tuhan tinggal 2 jam lagi nyampe Manado, saudara. Akhirnya udah, habis makan saya langsung pura-pura tidur aja. Biar leher udah sakit, saya pura-pura tidur aja, bertahan, gak apa-apa lah. Dan saya mau bilang, puji Tuhan, sampai landing, sampai kita berpisah, gak ketahuan saya pendeta. Perlindungan Tuhan itu sempurna, saudara. Ya. Tapi mungkin setelah viral kemarin, mungkin dia tahu, oh ternyata dia pendeta. Emang pendeta-pendeta penipu, busuk nih pendeta. Aduh, Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya bagikan kesaksian itu, saudara? Kita bisa melihat ibu ini awalnya dia punya hati yang subur, saudara. Tapi karena kebencian, kepahitan, kekecewaan, merubah hati yang subur tadi menjadi hati yang keras, saudara. Saya mau bilang, saudara, tetap jaga hati kita dengan baik. Setiap kita dilahirkan dengan hati yang subur. Saya percaya setiap kita memulai kekristenan dengan hati yang subur. Dijaga itu dengan baik, saudara. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada. Gembala sidang kita ngalamin banyak hal yang mengecewakan, saudara. Tapi kenapa beliau tetap seperti ada hari luar biasa? Karena beliau tetap jaga hatinya, tetap menjadi hati yang subur, saudara. Saya mau bilang, saudara, tetap jaga hatimu. Jangan izinkan adaan, tindakan, perkataan orang lain merubah sikap hatimu yang subur, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Tetap jaga hatimu yang subur itu, supaya ketika benih firman Tuhan ditabur, itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan membawamu pada rancangan indah yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu dengan baik. Tetaplah subur, bertumbuh, berakar dan berbuah, mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tapi kuncinya tetap jaga sikap hati kita baik. Jaga sikap hati kita seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang menjadi kunci kita mencapai rancangan Tuhan akan tetap bertumbuh, berakar dan berbuah.
Mungkin saudara berkata, tapi hatiku hancur karena keadaan dan tindakan orang lain. Taruh tangan kananmu di dada. Berdoa buat hatimu. Tuhan pulihkan hati setiap kami. Supaya hati kami tetap menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Sehingga benar-benar Tuhan, benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan membawa kami pada rancangan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Sembuhkan hati kami Tuhan.